Hai sedulur Banyuwangi, Banyuwangi Vision hari ini kembali dengan ragam fakta yang terjadi di Banyuwangi. Kejadian ragam fakta, Banyuwangi Vision juga mengulik kejadian menarik serta misteri tentang tragedi Banyuwangi yang lekat akan tradisi dan budaya yang mistis. Salah satu image dari luar Banyuwangi menjuluki kota ini selain kota pariwisata, dulunya Banyuwangi merupakan kota yang terkenal dengan julukan The City of Santet. Julukan itu pun ada sebab akan tragedi 20 tahun silam yang menewaskan ratusan warga Banyuwangi yang diduga merupakan pelaku santet. Santet identik dengan hal-hal mistis, bahkan cenderung irasional. Kebanyakan orang menilai santet digunakan untuk membuat orang menderita hingga mati. Namun, sebagian masyarakat Indonesia, salah satunya di Banyuwangi, santet tak dipahami sesempit itu. Menurut dosen sejarah IAIN Surakarta, Latif Kusairi, di Banyuwangi, Jawa Timur, masyarakat mengenal santet sebagai tradisi yang umum. Misalnya kepercayaan terhadap benda pelaris pun dikenal sebagai santet dan hal sejenisnya. Menurut Latif, saat dalam diskusi di Rumah Budaya Keratonan Surakarta, bekerja sama dengan IAIN Surakarta mengatakan semua yang ada di Banyuwangi dianggap sebagai santet. Maksudnya santet ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Banyuwangi. Tak hanya santet hitam, namun santet putih juga masuk di dalamnya. Contoh saja orang sakit meminta kesembuhan ke kiai dengan minum air yang sudah didoakan. Itu merupakan santet putih namanya. Namun, ada yang memanfaatkan perbedaan pemahaman budaya mengenai santet itu untuk membuat kerusuhan di Banyuwangi. Pemahaman bahwa santet identik dengan perbuatan jahat memunculkan isu bahwa dukun santet harus disingkirkan. Sejumlah orang yang dituding dukun santet langsung disasar sekelompok orang ini. Tiap rumah yang disinyalir sebagai tempat tinggal dukun santet kemudian diberi label tertentu. Kala itu terjadi tragedi pembantaian massal terhadap masyarakat Banyuwangi pada tahun 1998 yang menewaskan ratusan orang. Pembantaian Banyuwangi 1998 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga melakukan praktek ilmu hitam, santet atau tenung yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada kurun waktu Februari hingga September 1998. Awal mula tragedi. Geger santet bermula pada Februari 1998. Namun saat itu pemerintah Orde Baru yang memiliki kontrol penuh terhadap keamanan mengendalikan situasi secara cepat. Masyarakat dipaksa untuk menjaga situasi tetap tenang. Setelah peristiwa itu, Bupati Banyuwangi Purnomo Sidik membuat rencana lain. Dia menulis dan mendata orang-orang yang masih memiliki kekuatan magis atau dukun. Setiap orang di pasar, sesepuh desa, hingga di lingkungan manapun tak luput dari pendataan ini. Ia menginstruksikan semua camatnya untuk mengirim data tentang orang yang dianggap dukun santet di wilayahnya dengan tujuan menyelamatkan mereka. Radiogram ini akhirnya bocor ke sekelompok orang. Awalnya bertujuan untuk menyelamatkan orang yang diduga mempunyai santet, malah menjadikan petaka tahap kedua bagi mereka. Namun yang terjadi, setelah radiogram dikeluarkan dan dilakukan pendataan, pembantaian malah semakin luas. Dalam sehari ada 2 hingga 9 orang yang terbunuh, sehingga masyarakat berasumsi bahwa radiogram bupati tersebut adalah penyebab dari pembantaian dan radiogram yang berisi perintah pengamanan tersebut adalah dalih pemerintah untuk membasmi tokoh-tokoh yang berlawanan ideologi dengan pemerintah. Bocornya informasi ini menjadikan sebagai acuan bagi sekelompok orang yang berduyun-duyun datang ke suatu tempat untuk membunuh orang yang diduga dukun santet. Bocornya informasi ini menjadi awal mulanya sekelompok orang tak dikenal ke desa-desa di Banyuwangi untuk membunuh. Banyak orang yang menyebut kelompok itu sebagai gerakan anti tenung atau gantung. Pembunuhan dilakukan oleh banyak orang, bahkan datang dengan naik truk. Orang yang sebelumnya telah terdaftar dalam radiogram langsung ditangkap dan dibunuh. Keberadaan gerakan ini juga mendapat dukungan masyarakat. Informasi mengenai lokasi dan tempat tinggal yang ada dalam radiogram didapat gantung dari masyarakat.
Masyarakat seolah-olah percaya bahwa sekelompok orang itu merupakan utusan pemerintah. Makanya, gerakan itu disahkan oleh negara. Gerakan semakin masif karena kontrol pemerintah kurang saat itu. Kekuasaan Orde Baru melemah seiring terjadinya kerusuhan Mei 1998 yang diikuti jatuhnya Presiden Soeharto. Pemerintah mulai mendengar desas-desus ini dan membantah bahwa gantung merupakan kepanjangan tangan pemerintah atau aparat keamanan. Tak lama setelah itu, masyarakat mulai memahami dan semakin menjauhi gerakan itu. Sosok ninja pembunuh misterius. Namun, muncul kelompok lain yang dikenal dengan istilah ninja. Tak banyak informasi mengenai dari mana kelompok ini berasal. Nama mereka pun didapat dari pakaian yang dikenakan untuk menutupi wajah. Biasanya, ninja menggunakan pakaian serba hitam dan melakukan pembunuhan tanpa mengenal waktu dan tempat. Siang hari, mereka juga tak segan-segan melakukan pembunuhan. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa ninja bisa terbang dan meloncat dari rumah ke rumah. Ninja ternyata lebih kejam dalam membunuh sasaran. Tak hanya orang yang dianggap dukun santet, ninja juga menghabisi ulama, ustadz, dan tokoh agama di wilayah Banyuwangi. Muncul ketakutan di masyarakat Banyuwangi karena kelompok ninja bergerak dengan bebas. Polisi dianggap kesulitan mengatasi aksi ninja. Akibatnya, banyak orang yang mulai mengungsi untuk cari tempat aman. Selain itu, penjagaan swadaya juga dilakukan warga. Label yang menunjukkan nama di rumah seseorang juga dicopot untuk menghindari keberingasan para ninja. Beberapa orang mengatakan bahwa para ninja memiliki badan yang tegap dan berbahasa Indonesia. Melihat maraknya aksi ini, muncul desakan dari ulama Jawa Timur kepada pemerintah pusat. Mereka juga menuntut pemerintah mengusut dan menindak tegas sesuai hukum para aktor intelektualis dan semua pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa berdarah di Banyuwangi. Korban pembantaian. Pembunuhan pertama terjadi pada Februari 1998 dan memuncak hingga Agustus dan September 1998. Pada kejadian pertama di bulan Februari tersebut, banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Dalam artian, kejadian tersebut tidak akan menimbulkan sebuah peristiwa yang merentet panjang. Pembunuh dalam peristiwa ini adalah warga-warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja. Dalam kejadian ini, setelah dilakukan pendataan korban, ternyata banyak di antara para korban bukan hanya dukun santet, melainkan di antara para korban terdapat guru mengaji, dukun suwu atau penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW. Yang tadinya sasaran utama adalah pelaku santet, justru sasarannya merambat komunitas osing dan komunitas santri. Terungkap pula bahwa terdapat dua data berbeda mengenai korban pembantaian dukun santet di 18 kecamatan pada 1998. Jumlah total warga Banyuwangi yang tewas saat pembantaian yang bisa terdata meliputi daerah Banyuwangi Kota 4 jiwa, Giri 24 jiwa, Glagah 18 jiwa, Kalipuro 6 jiwa, Kabat 35 jiwa, Rogojampi 30 jiwa, Wongsorjo 6 jiwa, Singonjuruh 18 jiwa, Songgon 30 jiwa, Songgon 3 jiwa, Celuring 21 jiwa, Tegal Delimo 4 jiwa, Purwoharjo 7 jiwa, Gambiran 10 jiwa, Genteng 7 jiwa, Sempu 21 jiwa, Bangrojo 3 jiwa, Glenmore 3 jiwa, Kalibaru 4 jiwa, dan Muncar 1 jiwa. Keseluruhan korban tewas yang terdata mencapai 377 orang, diantaranya 262 orang di Banyuwangi, 108 orang di Jember, dan 7 orang di Malang. Penyelidikan tersebut akhirnya dilanjutkan ke Kejaksaan Agung pada 12 Januari 2019 agar segera mendapatkan langkah selanjutnya. Namun hingga kini siapa otak atau dalang aksi pembantaian belum sepenuhnya terungkap. Trauma warga Banyuwangi.
Sejarah kelam ini memakan korban jiwa hingga ratusan orang dan saat ini masih belum menemui titik akhir. Hasil penelitian bertajuk HAM dan Politik Pasca Orde Baru, Konstruksi Pelanggaran HAM pada kasus pembantaian dukun santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 yang disusun Rai Permata Juang, Teddy Erviantono, dan Muhammad Ali Azhar menyebutkan peristiwa sadis tersebut menimbulkan trauma mendalam bagi warga Banyuwangi. Tak hanya itu, tragedi pembantaian dukun santet itu juga memberikan efek buruk terhadap citra kota Banyuwangi yang mendapat persepsi miring sebagai kota santet. Akibatnya, keturunan atau keluarga korban enggan memperpanjang masalah lantaran tidak ingin dianggap sebagai pewaris ilmu santet. Kejadian yang berulang suatu pagi di desa Pondok Nongko, Banyuwangi pada September 1958, seorang bocah menerima kabar bahwa ayahnya tewas. Untung Hadi, nama anak itu, bergegas pulang dan mendapati sang ayah tergeletak dengan bersimbah darah. Tak hanya nyawa yang hilang, rumah dan kebun korban juga dihancurkan. Ironisnya, tidak ada satupun aparat desa yang datang saat peristiwa tragis tersebut terjadi. Berita ini adalah satu dari sekian banyak aksi pembantaian terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet di Banyuwangi. Peristiwa ini menjadi perbincangan di berbagai media nasional maupun internasional. Tak lama setelah itu, pemerintah mulai menurunkan tim dan terjun ke Banyuwangi. Banyak orang yang sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap dukun ditangkap dan diadili. Sampai sekarang, tragedi geger santet dikenang sebagai peristiwa kelam di Banyuwangi. Nah, itu dia tragedi pembantaian 1998 yang masih menjadi traumatik bagi warga Banyuwangi. Sampai sini dulu informasi menariknya. Simak terus video terbaru kami. Dan biar gak ketinggalan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan aktifkan tombol lonceng agar kalian bisa tahu video-video terbaru kami. Thanks for watching.